Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, ya. Minggu tempas minggu Tuhan mewahyukan dirinya lagi. Ya, kita melihat terang, kita melihat kemuliaan. Kita sungguh-sungguh menikmati Yesus. Ya, sungguh-sungguh menikmati kasihnya Tuhan yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Jadi kalau Tuhan mau katakan bahwa di on the third day, pada hari yang ketiga di tahun 2025 ini, hujan awal, hujan akhir, manifestasi dari semua janji-janji Bapa yang kita rindukan, yang kita harapkan, itu benar-benar dari pihak Tuhan. Tuhan lebih rindu, ya, Tuhan lebih bahagia gitu, sukacita untuk melihat anak-anaknya berbahagia, direstorasi, di-revive, dipulihkan, bahkan 120 kali ganda. Nah, cuman rahasianya kita mau belajar lagi. Ya, bukan suatu yang sulit. Kita udah belajar rahasia bagaimana manifestasi itu dinyatakan. Ya. Kita disingkapkan terus oleh Tuhan. Nah, kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Firman Tuhan katakan gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Barasit. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada di tengahnya tuh sebenarnya ada Aleph Taf, ya, bahasa Ibraninya. Itu tanda tangan Yesus tuh, Yesus yang Aleph awal dan yang akhir. Ya, dan dia menciptakan langit dulu baru bumi. Ya, jadi maksudnya begini, ini ada rahasia yang kita disingkapkan. Kita melihat surga dulu dan termanifestasi di bumi. Nah, itu kita simpan dulu di dalam hati kita. Karena surga itu bicara posisi dulu. Posisi kita. Ya, posisi kita didudukan bersama Yesus. Ya, nanti kita lihat, gali terus bahwa kita bahkan di dada Yesus. Basem, ya, bicara tentang kasih. Sementara Tuhan Yesus ada di dada Bapa. Selalu continue. Nah, dengan kesadaran itu kita menerima apa yang Yesus punya, kita punya. Nah, termanifestasi. Jadi nggak ada miss nih, saudara. Ya, artinya nggak ada dari pihak Tuhan, dari pihak surga itu ingin kita tuh gagal atau tidak menerima manifestasi. Amin. Ya, karena posisi dulu baru provisi. 5 roti, 2 ikan. Tuhan Yesus ambil dulu, dia menengadah ke surga. Surga dulu baru bumi, ya. Menengadah ke surga, mengucap syukur, memecah-mecahkan, membagi-bagikan, ya. Dan orang makan sampai kenyang, 5.000 orang lebih. Sisa 12 bakul. Sudah lihat? Ya, bahwa surga dulu baru bumi. Nah, kita teruskan, ya, ayat 2-nya berkata, bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, ini ada apa? Gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, ada kosong, gelap, ada Roh Allah. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, hovering. Hovering itu melayang-layang. Ya, makanya ada hovercraft. Ya, perahu yang bisa berdiri kencang, karena kencang dia melayang di atas. Ya, jadi ada hovering, bahasa Ibraninya tuh seperti terbang gitu. Nah, kita akan perhatikan, ya, bahwa ada Roh Allah yang melayang-layang. Ya. Nah, manusia diciptakan, kemudian ayat 28 aja kita baca, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhi, replenish, ya, penuhi. Jadi ada yang kosong dipenuhi. Nah, ini tadi Pastor juga sampaikan, ya, antara ayat 1 dengan ayat 2 itu
apakah ada zaman kebudayaan kayak apa dinosaurus kali, Atlantis atau apa gitu. Nah, tapi rusak, gelap. Nah, roh Allah manusia itu disuruh penuhilah, ya, dan taklukkanlah itu, berkuasa atas segala ikan-ikan, burung-burung, binatang di bumi, segala sesuatu. Sudah lihat ya. Nah, Tuhan bicara ya, pertama tadi dilihat seperti menaungi Roh Kudus nih, Roh Allah. Nah, sebelum kita sampai ke situ, kita melihat bahwa kegelapan itu sebenarnya di bumi, di bawah bumi setelah dosa itu ya, itu hanya Roh Kudus yang bisa memulihkan ya, menerangi. Nah, tapi kita lihat ya bagaimana musuh. Kita kan fight the good fight of faith. Berperang dengan peperangan iman yang benar. Good fight of faith. Ya, berdiri teguh karena Tuhan. Nah, 1 Samuel 17 ayat 16. Lihat ya, ini musuh nih. Musuh seperti ini. Orang Filistin maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari 40 malam. 40 hari 40 hari lamanya ya, 40 hari 40. Ya, pagi sore dibilang. Nah, dengan refrain yang sama. Apa itu ayat 10-11 kita lihat sebentar ya. Lalu kata orang Filistin, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ya, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka hati mereka lumer, cemas, melt ya, dan sangat ketakutan. Lumer hatinya, lumer. Nah, padahal kita sekarang perang bertempur dari kemenangan. Bukan untuk menang, dari kemenangan. Amin. Ya. Nah, bagaimana? Nah, tadi kan yang nggak ada 5 roti 2 ikan 5.000 orang makan. Lawan orang Goliat, Filistin ini tingginya 3,6 meter, profesional prajurit dengan pedang, dengan tombak, dengan perisai. Semua hati orang Israel itu ketakutan. Nah, ini bicara apa juga? Bicara musuh perkataannya tuh. Musuh bisa perkataannya lewat mana aja. Ya, saya nggak anti dokter, nggak anti rumah sakit, obat bukan ya. Tapi kadang-kadang bisa lewat situ. Ya Pak, ini mah udah nggak ada harapan misalnya. Ya, yang kayak gini udah tua. Atau perkataan-perkataan itu. Karena kebenaran itu beda. Ya, contoh tadi contoh aja. Nah, bagaimana Daud tidak terkontaminasi dengan perkataan Goliat. Orang Israel, Saul dan bahkan Yonatan juga, semua orang Israel, dia dengerin, masuk ke otaknya, terkontaminasi. Daud dari padang Yaar nggak denger apa-apa dia. Dia cuma bawa sari. Nih orang siapa nih? Orang kulup nih, yang gak bersunat dibilang. Coba lihat ayat 26. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Sudah lihat ya. Orang Filistin musuh yang gak punya perjanjian, gak punya covenant. Daud orang Israel yang mempunyai covenant. Makanya dia sebut barisan Allah yang hidup. Covenant. Ya, ikatan perjanjian. Goliat namanya juga telanjang, makanya dia bilang tidak bersunat, kelihatan makanya. Telanjang, kelihatan kemaluannya. Sudah lihat ya. Daud melihat pasukan Allah yang hidup atau panglima bala tentara. Yesus kita lihat begitu. Musuh udah gak ada artinya sama sekali. Kaleb melihat Allah yang berperang bagi dia. Dia melihat raksasa-raksasa roti yang dia makan.
Sudah lihat? Ya, Tuhan Yesus nggak lihat 5 roti 2 ikan lagi, dia lihat surga yang berkelimpahan. 5 orang makan, sisa 12 bakul. Sudah lihat ya? Jadi kunci melihat surga itu rahasia. Ayat Roma 8 ayat 31 ditulis ya, sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, semua persoalan, semua masalah, semua apapun, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kita bilang, dengan kesadaran firman ini, dan kita lihat surga, oh Tuhan di pihak saya, dan bukan melawan saya. Kalau Tuhan di pihak saya di dalam Yesus, Yesus di dalam saya, musuh-musuh segede apapun, semengerikan apapun secara dunia, itu nggak ada artinya, saudara. Sudah dikalahkan. Saudara katakan gini, saya anak panglima, semua masalah selesai. Saudara, ini praktis sekali. Saudara lihat ya. Cuman kita mesti melihat posisi. Sama-sama katakan posisi. Posisi kedudukan. Ya, langit dulu, baru bumi. Itu posisi kita langit, surga. Di bawah matahari sudah korosi, sudah jatuh. Nah, kita ada di dunia ini, tapi bukan dari dunia ini. Kita dari surga. Sudah lihat? Ya, ini rahasia untuk termanifestasi semua janji-janji Bapa. Lihat yang turun dari surga. Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju yang turun dari langit, tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Sudah lihat ya. Surga, turunin hujan, turunin salju, mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Berarti benihnya juga dikasih dari Tuhan. Rotinya, makanannya, karena dia akan menghasilkan, jadi diulenin jadi roti dari Tuhan juga, dari atas maksudnya. Jadi sekalipun ini menggambarkan tentang firman Tuhan, firman itu akan memberi kita benih dan roti juga. Ayat 11 kan katakan gitu. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Dari mana? Dari mulut Bapa. Firman Yesus. Dari mana? Dari surga. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya apa? Tadi ya akan termanifestasi di bumi. Ketika apa? Ketika kita perkatakan, tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tuhan, saya percaya bahwa bilur birmu telah menyembuhkan saya. Itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil prosper dalam apa yang kusuruh kepadanya. Pelaksana firmanku itu kuat dan perkasa. Yesus firman Tuhan. Sudah lihat? Surga dulu, baru bumi. Nah, ini suatu rahasia yang luar biasa. Ya. Karena firman, ya Yesus. Ya, kita kembali ya. Tadi, bumi masih kosong. Tapi, Roh Allah melayang-layang. Hovering. Hovering. Bahasa Ibraninya, dari bahasa Ibraninya itu melayang-layang. Hovering. Ulangan 32 ayat 11. Saudara, kita lihat lagi ya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya dan melayang-layang di atas anak-anaknya. Ya, supaya anaknya bisa terbang, diacak-acak ini. Sarangnya kalau Raja Wali biar anak-anaknya jatuh dari atas dan susah terbang, tapi dia mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ditangkepin semua ya, ditangkepin. Bicara apa? Ya, bicara perlindungan. Ya, melayang-layang. Dan ini bicara tentang sayap Raja Wali. Ya, sayap Raja Wali, sayap Kristus yang ya. Ya, kehangatan, perlindungan. Nah, ini kalau kita bisa melihat Roh Kudus
Yesus tuh Bapa surga itu melindungi anak-anaknya, bahkan berbuat apapun, saudara, maksud saya gitu. Wah, Bapak bagaimana buktinya? Ya waktu Maria waktu dia mengandung Yesus, itu kan dari Roh Kudus. Nah itu disebutnya kuasa yang Roh Kudus yang menaungi juga. Nah, coba kita lihat pewahyannya. Berarti Tuhan memberikan seperti perlindungan Roh Kudus itu di dalam diri kita, semua potensi yang di dalam diri kita untuk memperoleh semua janji-janji Bapa itu tersedia semua gitu dari Tuhan. Amin. Ya, coba lihat Maria supaya kita lihat lebih jelas. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, itu menaungi. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Ya. Kandungan Maria dipinjam untuk naruh Yesus. Ya, bayi Yesus. Dan menaungi engkau. Ya, overshadow you. Ya, jadi lihat ya. Ketika kita lihat yang kita lihat itu yang dari surga, orang Maria yang nggak mungkin punya anak, orang dia belum menikah kan, dia masih gadis, tapi bisa punya anak, Yesus, anak Allah. Amin. Ya. Dan kalau kita bisa melihat sekali lagi rahasia ini, surga kita sehat juga. Baik. Coba lihat Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Ya, makanya kita kan lihat surga gini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sudah tuh lihat surga. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Daging saudara berontak atau dunia ngatain, oh enak aja, kapan benernya? Kita tahu ada pertukaran di kayu salib kan? Yesus nggak kenal dosa, nggak buat dosa, nggak ada dosa, jadi dosa. Supaya kita menjadi kebenaran Allah dalam Kristus. Pertukaran. Nah, makanya dibilang bertunas seperti pohon korma. Tuhan kalau kasih contoh, bukan pohon jagung gitu 3 bulan, bukan. Pohon korma 200-300 tahun umurnya. Pohon korma. Nah, kalau udah cerita pohon korma, banyak lagi ceritanya. Ditaruh di batu, benihnya, akarnya dulu ketemu air, tumbuh nggak bisa rubuh, kena angin, kena badai di padang gurun. Ya. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bukan dikurangi, ditambahin lagi. Pohon aras 2000-3000 tahun umurnya. Dan kutu nggak bisa nempel karena bau dari minyaknya itu mengusir semua serangga. Subur, berbuah. Rahasianya apa? Orang benar. Saudara, ketika kita melihat ini, kita melihat surga, saudara. Nggak mungkin di bumi. Kalau saudara cari di bumi, orang umur 200-300 tahun, ada juga peot. Kalau ada. Pernah lihat, ada orang nih umurnya udah 150 tahun nih. Terus di foto, udah kurus kering, peot gitu ya kan. Nggak begitu ceritanya. Tapi siapa yang mau percaya? Siapa yang melihat surga? Coba ayat 14. Kita terusin aja. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Berarti yang tanam siapa ya? Tuhan. Ditanam di tepi aliran air, merambat karya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang dia perbuat prosper, good sukses. Mazmur 1. Ya, akan bertunas di pelataran Allah kita. Kita bait Tuhan. Kita menyerap semua air sari-sari makanan yang dari Kristus. Ya, siapa yang percaya? Ya katakan saya. Kita mulai praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau saya suka supaya jangan lupa tiap kali, kan sering kan manusia harus ke toilet kan. Kalau buang air sih, orang benar ini akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur, pohon arti.
Thank you Lord bisa buang air gitu kan. Pipis saya, ginjal saya baik. Dan ini bicara apa ayat 15? Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ini jadi bukan jadi tua, bukan. Pada masa itu artinya masa tua, banyak umurnya gitu. Pada banyak umurnya pun masih berbuah. Ya tapi peot Pak, enggak, menjadi gemuk dan segar. Enggak peot itu kalau udah gemuk. Dan kalau Tuhan bilang segar, itu bahasa Alkitabnya tuh segar itu apa tuh? Ya gemuk apa tuh? Nggak kisut. Gemuk tuh nggak peot, nggak kisut ya, kerut. Segar itu evergreen, selalu hijau, konsisten dengan firman-firman yang lain. Kalau kita nggak lihat surga, kalau kita cuma dijelin lihat dunia, nggak ada yang bisa peroleh, saudara. Ayat 16. Dan untuk memberitakan, supaya ada cerita. Ya, untuk memberitakan Tuhan tuh benar. Dan bahwa ia gunung batuku. Nih, kokoh gunung batu, nggak bisa pelintat-pelintut, bolak-balik. Tidak ada kecurangan padanya. Jadi saudara, kita mau lihat surga apa melihat dunia? Pak, nanti kembali kalau orang yang skeptis, yang nggak mau percaya, bilang, Pak nanti orang kecewa loh, Ya justru karena begitulah nggak terima, nggak alamin. Kenapa sih nggak tembak aja matahari? Terima aja, toh baik, menjadi gemuk dan segar. Ya, mau banyak umurnya dengan gemuk dan segar, masih berbuah. Kenapa sih nggak terima aja? Amin Tuhan, thank you. Dan Tuhan bilang, kamu diberkati gitu supaya kamu bisa cerita, bisa memberitakan Injil, bahwa Tuhan itu benar, bahwa firman-Nya itu benar, bahwa Dia berikan kepada kita kebenaran hadiah. Dia gunung batu kita tuh, udah sehat, segar, berbuah, dilindungi lagi gunung batuku. Dibohongin. Orang Israel kan cuma masalahnya gitu. Kita dibohongin nih, keluar dari Mesir, dibohongin nih sama Tuhan. Tuhan mah mau bunuh kita. Tuhan nggak mau kita kasih makan. Tuhan nggak mau kita kasih air. Tadi disediain terus sepanjang jalan. Kaki mereka aja nggak ada yang bengkak. Baju mereka aja nggak ada yang rusak. Sepatu mereka juga ngikutin kaki mereka. Saudara, Tuhan udah kasih begitu banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita juga. Kalau orang umurnya udah banyak, pasti dia bilang gini, iya loh, Tuhan memberikan saya mujizat, kesembuhan, begitu banyak dalam kehidupan kita. Dan gak berhenti. Kalau kita lihat surga lagi, supply-nya gak habis-habis, saudara. Termasuk ini kan, ini lagi bicara Mazmur 92. Bicara tubuh berkualitas Kristus, sudah gitu aja. Juga hidup berkualitas Kristus. Amin. Coba kita lihat lagi dari berkat keluarga, misalnya Mazmur 128 ayat 2-6. Kita baca dengan cepat aja. Apabila mereka memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah atau bless ya engkau dan baiklah keadaanmu. Ini orang laki-laki, nanti kita lihat ya. Ya terus saja terus. Ya, bless, bahagia. Istrimu, nah ini suami yang punya istri, menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kenapa kita nggak bilang, hai istriku, engkau pohon anggur yang subur. Engkau anggur bicara manis, memabukkan. Ya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kenapa kita nggak bilang? Kenapa percaya sama ngomongan orang-orang? Anak pendeta mah nggak ada yang benar. Pada kacau semua. Lah, firman Tuhan nggak bilang begitu.
Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu, diurapi oleh Tuhan. Ya, ini bukan bicara pendeta aja, bicara orang yang worship God, takut akan Tuhan. Nanti kita lihat coba ya, takut akan Tuhan. Sungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Worship God. Worship itu kita menyembah Tuhan, memandang Tuhan. Udah lihat ya. Jadi lihat rahasianya. Surga dulu baru bumi, surga dulu baru termanifestasi di bumi. Lihatnya surga. Ngomongan kosong, ngomongan dunia ini jangan diwaro, jangan dianggap gitu, saudara. Ya, jangan, nah, yang kayak gini tuh jangan ditepis gitu. Banyak orang dibohongin sama Pak Melki kali ditepis. Oh, suka saya ngomong firman Tuhan kan saudara tadi baca sama-sama. Ya. Jadi kalau ditanya, mau nggak punya istri, punya keluarga yang diberkati, melihat anak-anak dari anak-anaknya bahkan di situ. Kalau dibaca terusin Mazmur 128, ya kan? Kiranya Tuhan memberkati kau dari Sion, tuh dari Sion bukan dari Sinai, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem, ya kota damai, damai sejahtera, kebahagiaan dengan damai sejahtera seumur hidupmu. Ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Shalom atas Israel. Kita Israel dalam Kristus. Ya, melihat anak cucu yang diurapi, yang diberkati. Saudara, mau janji apalagi yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita? Jangan mau dibohongin. Ya, saya melihat ada beberapa orang kasih karunia bahkan menganggap kalau berkat ini jangan ngomongin katanya. Nanti orang kecewa. Ya itulah sebabnya nggak terjadi. Itulah sebabnya kembali lagi dikadalin musuh. Kenapa Adam dan Hawa ketika jatuh udah substandar, diusir keluar dari Taman Eden, nggak boleh makan buah pohon pengetahuan, buah pohon kehidupan. Saudara harus ngerti supaya jangan mereka hidup substandar, menderita tapi selama-lamanya. Kan kita udah tahu. Sekarang kita sudah ditebus. Sabat penebusan sudah ditebus dari kejatuhan, ditebus. Sudah selesai di kayu salib, ditebus apa aja? Saudara lihat lagi aja. Di kayu salib Tuhan bikin apa tuh yang sempurna itu buat saudara dan saya? Apa yang tersedia semua janji-janji Tuhan di Alkitab ini? Semua milik saudara dan saya. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kita tinggal katakan amin. Semua sudah tersedia, semua sudah digenapi, sudah dibayar. Ya gimana Pak? Saya percaya kok, percaya. Tapi, jangan pakai tapi dong kalau udah percaya. Percaya aja. Belum terjadi Pak, ya sabar aja. Nikmati aja atau dipelihara. Ya, karena ada kesabaran, ada ketekunan di dalam firman. Lama, nggak ada kata lama. Kaleb 85 tahun, 45 tahun nunggunya lama secara manusia. Bagi Tuhan, kata Kaleb, nggak beda nih kekuatan saya 45 tahun yang lalu sama sekarang. Berarti ada apa? Ada kompensasi. Jadi nggak ada kata lama sebenarnya. Nggak ada sebenarnya. Lama Tuhan Yesus nggak datang. Lazarus sudah keburu mati, bau tuh udah di kuburan. Tuhan bukan soal lama, Tuhan tepat waktu. Dia pengen orang mati dibangkitkan supaya lu tahu. Marta, Maria tahu. Semua orang Israel tahu bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Jadi gimana noh? Tuhan sudah bicara on the third day. Tuhan sudah bicara waktu. Ya jangan dilepas. Atau jangan ditepis seperti nih Tuhan Yesus mengeluhkan orang Yerusalem ya, Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem katanya. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari orang-orang yang kudus padamu berkali-kali, kata Yesus ya, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya tadi ya.
tetapi kamu tidak mau. Tuh. Jadi mulut ini berkuasa, hati-hati saudara. Jangan nggak mau menerima kelimpahan kasih karunia, kebenaran hadiah. Mujizat mau nggak? Mau. Berkat mau nggak? Mau. Cuman kita lihat yang di surga, suplai surga semua. Itu seperti induk ayam tadi kan, hovering tadi tuh. Roh Kudus yang menaungi. Makanya selalu sayap Raja Wali itu bicara juga, nanti kita lihat Mazmur 91 ya, perlindungan Tuhan. Kita lihat juga bahwa ini naungan Tuhan, pemeliharaan yang sempurna, manifestasi dari semua janji Bapak. Surga dulu baru termanifestasi di bumi. Jadi yang menolak itu makanya hidupnya nggak aman, menolak proteksi Tuhan, ya, menolak kasih karunia Tuhan. Ya musuh-musuh datang saudara. Ya nih orang dilindungi nggak mau. Ya, jadi Raja Wali, Kristen Raja Wali, makanya disebutnya ya, itu gambaran Bapa. Nah ini juga bicara gini, kita Kristen Raja Wali. Ya, musuhnya Raja Wali itu burung gagak, tadi Pastor bilang. Jadi kalau burung gagak itu mengganggu, mau patokin itu, mau numpang di sayap Raja Wali nggak urusin nih burung gagak, dia terbang aja lebih tinggi. Dia terbang lebih tinggi, ya, sampai udaranya tipis, gagak-gagak nggak sanggup. Ya, soar, ya, terbang lebih tinggi, heavenly. Jadi ini respon kalau ada orang yang mengganggu gitu, yang nggak percaya, daripada diladenin ribut gitu ya, apaan tuh gitu kan, saya nggak percaya tuh keselamatan selama-lamanya, saya nggak percaya tuh, ya begini begitu ya kan. Responnya apa? Ya jangan direspon, senyum aja, terbang lebih tinggi. Ya. Jadi nggak usah kesel sama orang-orang yang ngata-ngatain gitu. Nggak usah kesel. Ya, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 kita coba kita lihat ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya, dwell, tinggal in the secret place of the Lord's most high, maha tinggi. Ya, tinggal di dalam secret place. Nah, ini yang kita sedang lihat ini kan, rahasia ini. Ya, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai. Udah maha tinggi, maha kuasa. Ya, kita ayat 2 akan berkata kepada Tuhan. Tuh, perkataan. Kita lihat surga. Tempat perlindunganku, dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sudah lihat rahasianya? Ya, Mazmur Daud, ya, dia walaupun menghadapi apapun sekelilingnya, bahkan raja juga mau bunuh dia mungkin, dia lihat, perlindunganku ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Aman nggak? Aman. Secret place ya, rahasia secret place sekarang. Kita lihat ya bahwa kalau duel tinggal itu setiap saat saudara, every single moment ya, bukan discrete ya, kadang-kadang aja enggak ya, tapi kita bahagia karena kesadaran surga super aman. Nah praktisnya di bumi gimana? Kesadaran surga bukannya agamawi ya, waduh gitu, baca Alkitab aja gitu, apa agamawi, bukan saudara. Ya, tapi tentang, nanti kita lihat ya, bahwa posisi ini kita lihat dulu keuntungannya. Nanti bagian terakhir kita akan lihat betapa sederhananya Tuhan berikan. Ya bagaimana juga Petrus ya dengan bayangannya
Ya, shadow. The shadow of the Lord Almighty. Yang maha kuasa. Dalam lindungan yang maha kuasa. Juga secret place. Ruang rahasia. Kisah 5 ayat 15 kita baca ya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Bukan Petrus yang sakti, saudara. Bagaimana pengurapan Roh Kudus itu. Di sayap yang menaungi Petrus. Dan dia lewat, orang lain pada sembuh. Inilah surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga di bumi. Kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memang menghendaki begitu. Ya, makanya ini, wow, hidup yang luar biasa ya. Surga dulu baru bumi. Ya, hidup surga dulu. Ya, posisi dulu yang menentukan profesi kesembuhan tuh. Secret place, ruang tempat rahasia Tuhan di dalam Yesus. Ada power, ada kuasa, ada supply, ada penyediaan, ada promosi. Ini posisi ya, kita tekanin lagi nih posisi Ulangan 28. Ini tentang apa? Tentang berkat kan? Berkat. Bukan kutuk. Kalau saudara lihat berkat, itu buat saya. Katakan di dalam Yesus. Karena Tuhan sudah persyaratannya tuh udah A+. Kalau usaha sendiri, C- saja udah bagus. A+ nilainya sempurna. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini kita dengar. Hearing. Mendengar firman iman. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Tuhan sudah genapi firman Tuhan. Ya, yang kusampaikan kepadamu pada hari, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, inilah mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita itu heavenly gitu. Sudah melihat surga. Jadi saudara nggak usah digentarin oleh siapapun. Kalau saudara berkata gini, oh saya orang diberkati. Saya anak Tuhan. Saya di dalam Yesus. Yesus dalam saya. Oh, mana bisa, bodoh amat kalau orang nggak mau. Saya punya hidup yang kekal. Saya hari lepas hari tambah kekuatan. Seperti Raja Wali. Saya berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kan itu yang kita perkataan, itu kan heavenly semua, surgawi semua. Ya. Jalan-jalan saya penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Tuhan menyertai saya, tidak pernah meninggalkan saya. Jadi jangan mau digentarkan, oh nggak bisa, terserah. Nggak bisa buat orang yang nggak mau, yang menepis tadi. Enggaknya orang Israel bisa begitu tuh. Kok Aser, Deber, Adonai, Naaseh. Tuhan jangan perhitungkan kebaikanmu aja kepada kami. Perhitungkan juga upaya kami nih, kebaikan kami. Dikasih hukum Taurat makanya. Siapa yang minta? Bukan Tuhan asal mulanya. Asal mulanya Tuhan mah hanya grace, hanya kasih karunia. Mereka salah aja. Bersungut-sungut aja dibokain itu laut. Dikasih itu mana? Dikasih itu air. Ada yang mati nggak? Nggak ada yang mati. Sampai Sinai. Ya jadi kalau orang argue gitu ya, apa berdebat. Oh nggak bisa. Ya lu aja gitu aja. Ya memang ini amazing grace. Ya. Tuh. Bahkan baru diangkat, baru berkatnya mengejar tuh. Mengejar, menyusul, menabrak, kan saya sering bilang kan, ayat 2. Ayat 2 makanya dia bilang segala berkat ini akan datang tuh. Mengejar. Surely goodness and mercy, hesed atau kasih karunia, kebajikan dan kemurahan belaka mengejar. Hunt you down, mengejar saudara. Sampai ketangkap, sampai diberkati gitu. Ya, menjadi bagianmu segala berkat ini. Jadi kalau seorang bilang ini, kasih karunia tuh nggak praktis. Siapa yang bilang nggak praktis? Orang segala berkat kok. Seringkali bilang segala berkat, segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum. Saudara mau ngomong
apa juga segala dimensi. Tuhan bilang cuma jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jangan dengerin yang lain. Memang Tuhan bilang, misalnya ada orang ngotot gitu ya, enggak, hidup mati di tangan Tuhan. Ayatnya mana nggak bisa kasih tunjuk. Paling pakai ayatnya Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu kan Ayub yang ngomong. Ayatnya Melki apa? Tuhan Yesus datang supaya saya beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Terus yang kasih mati siapa? Iblis datang untuk membunceri, membunuh, membinasa. Ya iblis. Ya, Tuhan yang bilang, maut musuh terakhir. Bagi Tuhan, maut musuh. Nah sekarang kita mau dengerin yang mana? Mau dengerin musuh? Mau dengerin agama? Mau mendengarkan sistem dunia yang terbatas, yang sumber daya yang terbatas? Atau mendengarkan suara Tuhan Allahmu? Segala berkat loh. Dibilang segala ya segala. Nah inilah yang menjadi dalam tanda petik kesulitan orang yang sampaikan. Saya bilang segala. Saya segala. Keuangan, kesehatan. Tadi kita dengar keluarga, kita dengar tubuh, kita dengar apalagi sukacita, damai sejahtera, jalan-jalan penuh bahagia. Kita dengar apa lagi? Kelimpahan, hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Gak ada jalan buntu, gak ada jalan putus asa. Selalu ada solusi, selalu ada jawaban. Mendengarkan suara Tuhan. Nih, saya tahu dari mana, ya dengerin firman Tuhan. Maka ayat 3-nya bilang apa? Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Tuh ya, kalau udah dibilang berkati di sini, di sono, itu praktis saudara. 4. Diberkati buah kandunganmu, tuh, mau punya anak diberkati. Hasil bumimu, hasil ternakmu, nggak ada yang mandul ternak-ternaknya. Hasil buminya nggak ada yang buruk. Yakni lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Sampai ayat berapa tadi? Ayat 5, diberkati bakulmu, tempat adonanmu. 6 sampai habis. Diberkatilah waktu engkau masuk, diberkatilah waktu engkau keluar. Segala tempat, segala waktu, segala aspek, segala bisnis, segala usaha, mau ternak, mau tumbuhan, semua. Pokoknya nggak ada, hanya berkat. Wah, kalau kembali lagi, saya suka mau ditakut-takutin gitu, nggak mau tahu saya. Ya, beneran. Sampaikan aja firman Tuhan. Memang Tuhan nggak ada kutuk, nggak ada lagi tumbuh baik-baik, dombanya dimatiin sama Tuhan gitu. Bisnisnya dibangkrutin. Nggak ada. Terus dari mana dong Pak? Dari mana dong Pak? Ya orang berusaha mau menjelaskan kenapa kejadian itu. Ya korosi di dunia, dosa. Atau mulut sendiri yang ngomong. Kan hidup mati dikuasai sama mulut sendiri. Jadi gimana dong? Ya perkatakan kehidupan. Amin. Ya berkat-berkat ini mengejar saya. Saya diangkat tinggi. Makanya kita belajar 1 tahun yang kemarin tentang di ruang atas. Heavenly places. Ya, di tingkat 3. Posisi kedudukan. Jadi ulang lagi, nggak apa-apa. Kita nih didudukan bersama Kristus. Kalau ngomong kan gampang, ya didudukan bersama Kristus. Dia di pangkuan, saya di dada Yesus. Terus kalau sadar nggak ngomongnya? Sadar. Ya baca lagi ya, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, kita di dalam Kristus. Iya, Yesus telah membangkitkan kita juga. Yesus mati, Yesus, kita mati bersama Yesus. Bangkitkan kita juga. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bahasa Inggrisnya bilang apa? Sit together. Made us sit together. Duduk bersama-sama in heavenly places. In Jesus. In Christ Jesus. Jadi semua tentang kesadaran. Sudah mau pakai kesadaran apa nih sekarang? Kesadaran duduk, didudukkan bersama Yesus di surga, posisi. Atau dengerin Goliat ditarik-tarik. 1 lawan 1 lawan gua. Yang kalah jadi budak. Kalau gua kalah, gua jadi budak lu jadi. Tiap hari cuma ngomong itu doang.
sampai meracuni itu, mengkontaminasi pikiran orang Israel. Cuma gitu doang, saudara. Cuman ya Tuhan bilang daging ini lebih kompatibel sama yang kayak gitu tuh. Ya kan gue lihat tuh. Wah, kepalanya aja segede ban mobil tuh. Oh, itu seperti tombaknya orang yang bawain, pedangnya orang yang bawain saking gedenya. Perisainya orang harus ada pegawainya yang bawain, armor bearer kali. Semuanya mengerikan. Ya. Jadi ilustrasi ada Raja Wali. Telur Raja Wali ditaruh di peternakan, ketemu ya peternak itu taruh di bersama-sama dengan induk ayam. Jadi telur ayam menetas, telur Raja Wali menetas. Karena dia tinggal dari menetas tinggal sama anak ayam, ya dia patok-patok tiap hari cari cacing di tanah. Kepalanya ke bawah aja. Ya, jadi kalau dia dengar anak ayam bilang, kita ini impian kita hanya seperti itu tuh, ayam jago yang di atas pagar. Dia udah kita paling tinggi, kita segitu tuh. Itu impian kita. Ya. Lihat segitu aja. Ya kenapa ya? Anak ayam ya taunya gitu. Induk ayam juga bilang jangan macam-macam. Tak kalau ada beruang, ada serigala, ada apa, kabur kita semua, masuk tuh ke kandang. Ya pokoknya kita harus hidup dengan awas-awas. Satu ketika ya lagi makan tok. Dia dengar suara teriakan di langit. Wah, gitu ya. Raja Wali terbang melintas. Terus dia lihat, wih, ya Raja Wali, apa tuh, dia bilang gitu. Ya, anak ayam yang sekelilingnya bilang apa? Wah, itu hati-hati itu. Itu makan kita itu. Mami bilang itu yang makan kita. Habis kita kalau ketemu dia. Kita harus sembunyi, harus takut. Ya. Lewat waktu kedua kali dia lihat lagi. Ya, dia lihat begitu karena ini Raja Wali soar, ya, terbang, melayang dan berteriak. Ya, dia lihat lagi dan dia mulai lihat dirinya. Sayapnya ternyata besar. Dan dia mulai belajar terbang. Dia kepakit dan dia mulai terbang. Teman-teman yang lain, anak ayam yang lain bilang, jangan. Nanti kamu jatuh, katanya. Gak bisa, kamu gak bisa. Itulah dunia. Ya, sampai dia terbang dan membumbung tinggi. Itulah Roh Kudus, Roh Allah yang mengangkat kita. Ya, jadi jangan bilang nggak ada, nggak bisa. Ya, Yusuf disertai Tuhan, kita disertai Tuhan seperti Yusuf. Dia bilang apa? Prosper in all things. Selalu berhasil. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, Potifar, ya. Menyertai. Sama-sama katakan ayat 3. Dilihat setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai, maka Tuhan membuat berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Terbang. Seperti itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Orang akan lihat. Saudara Kristen Raja Wali. Nggak perlu banyak ngomong lagi, bahkan pada Yusuf diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Apa tadi kuncinya? Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan yang buat dia berhasil. Semua Tuhan. Posisi suplainya Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita jangan stop
sama anak-anak ayam itu. Ya, rahasianya Yesus. Mazmur 103 ayat 5. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ya saya 40 dulu ya, saya 40. 31a. Kita sering baca ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Kita lihat surga. Yesus di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa di surga. Yesus bersandar gitu di dada Bapa. Kita bersandar di dada Yesus. Mendapat kekuatan baru. Saudara kalau udah, nggak bisa, nggak mungkin. Ya saudara sudah terbang, bingung saudara. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, saudara kenapa nggak bilang amin aja sih? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya. Exchange power. Powernya aja, bahkan kuasanya, powernya aja dari Tuhan. Naik terbang. Ya beberapa minggu ini, 2-3 kali minggu, saya ikut namanya trail run. Lari trail yang nanjak-nanjak tuh. Ya, kadang 1000 elevation gainnya 1000 meter. Berjam-jam ya, 1500 meter. Itu bisa vertikal gini. Kalau udah paha tuh sakit semua rasanya. Kaki itu udah mau berontak, stop. Napas tuh. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kirimkan malaikat mengangkat menatang saya. Seperti saya Raja Wali. Dengan kekuatan saya Raja Wali naik terbang. Ya pokoknya sampai juga sih, sampai finish juga. Sebelum cut off time katanya. Sebelum waktunya habis. Dapat medali gitu. Medali finish memang. Kita bisa praktek. Maksud saya gitu. Ya, Mazmur 103 ayat 5. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ya, satisfy your mouth. Hasratnya dibilang mulutmu. Ya, hasrat boleh lah ya. Hasrat makan. Mulutmu dengan goodness, dengan kebaikan. Perkataan kita apa? Kebaikan itu, kebenaran itu pasti baik. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita di-renewed our youth. Diperbarui sampai, kan kita tahu burung Raja Wali secara literal, secara harfiah. Benar-benar dimudahkan lagi. Dengan sayap yang baru, kuku yang baru, paruh yang baru. Sampai Tuhan kasih contohnya, sampai clear seperti itu. Bukan artinya gini, ngarang Tuhan tuh, nggak ada tuh yang kayak gitu, nggak ada tuh. Wah nggak bisa, halu. Saudara, saya makin hari makin lihat gini. Kenapa jadi halu orang Tuhan? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kok. Dan begitu jelas kok ayat-ayatnya. Yang penting mulut kita ya perkatakan kebenaran lagi, perkataan kebenaran lagi. Amin. Ya, perkatakan. Roh Kudus pasti setuju, udah gitu aja. Nah, lihat ya, sekarang kita masuk nih rahasianya nih. Tuhan, kita bersandar di dada Tuhan, yang bersandar di dada Bapaknya. Udah gitu aja, itu namanya rahasia untuk melihat surga. Saudara ngerti nggak ngerti, lebih baik kita bilang ini, Tuhan, saya nggak ngerti. Yang saya ngerti, yang saya belum ngerti, saya percaya udah semua. Karyamu di kayu salib saya terima semua. Oh nggak boleh yang ini. Nggak ada Tuhan. Nggak boleh yang ini, nggak boleh itu. Ya, Yohanes 1 ayat 18. Saudara lihat ya. Lihat Yesus sendiri sekarang. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, Yesus, yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan. Yang ada di pangkuan Bapa itu present tense, saudara. Bahasa Inggris coba lihat buka. Present tense enggak? Ya. Which is in the bosom of the Father. Is. Padahal Yesus waktu itu kan Yohanes menulis Yesus lagi berjalan di bumi ini kan. Tetap is. Di dada Tuhan. Jadi saudara anytime, setiap waktu, setiap saat, setiap detik continue berkelanjutan, bersandar
aja penuh di hadapan Tuhan. Saudara sakti, udah gitu aja sama seperti Yesus waktu berjalan. As he is, so are we in this world. Lihat nggak rahasianya? Hati kita gemper gitu. Apa takut-takut yang bener nih? Masa sama sih? Masa begini sih? Udah dikurangin lagi, ditakut-takutin, diturunin lagi. Jangan mau. Tembak aja matahari deh, meleset kena bulan. Is in the bosom of the Father. Present tense. Continue. Ya. Pastor Vince tadi saksi, dia bilang nih, saya suatu waktu ketelak apalah dia bilang tadi tenggorokannya. Jadi sore throat gitu. Padahal dia harus khotbah. Jadi dibawa ke rumah sakit 1 hari pada dia bilang. Ya dengan semua SOP diperiksa darah, di ini, di itu. Tetap nggak ada rasa love. Ya saya selalu bilang ini, ada orang bilang ini. Ya ini rumah sakit nih udah VIP nih, ranjangnya bagus, mau begini. Ayo mendingan ke rumah sakit, nih gue mendingan ke hotel. Ngapain bayar rumah sakit? Ya, walaupun jadi semua care itu dingin gitu ya, nggak warm dalam naungan Tuhan. Tetap nggak nyaman. Ya, jadi aneh aja itu kalau ada orang bilang gini. Ih rugi nih saya nih bayar asuransi nggak pernah kepake. Berarti sehat. Ya pokoknya ya siapa suruh beli asuransi misalnya. Ya tapi kalau udah beli nggak kepake itu namanya saudara sehat, bukannya rugi. Ya. Jadi dengan Yesus maksudnya gini, kalau kita di basem tadi ya, dada Yesus itu bersandar. Nah ini kita bicara tentang kesadaran surga kan. Ya sekarang masuk nih rahasianya. Salah hidup dengan kesadaran kasih Bapa, kasih Yesus. Yohanes tuh belajar, ya murid yang dikasih dia bilang. Dia bersandar juga di dada Yesus. Jadi Yohanes bersandar di dada Yesus yang bersandar di dada Bapa. Nah saudara kalau bisa terus bersandar, hidup bersandar, ya dengan kesadaran kasihnya Bapa terus. Nggak terkalahkan saudara udah hidupnya. Mujizat demi mujizat, manifestasi demi manifestasi, semua janji-janji Bapa. Yang percaya katakan amin. Yohanes 13 ayat 23, biar kita buktikan. Ya, sebab di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Nah, Yohanes menulis tentang dirinya sendiri, murid yang dikasihinya. Tuhan mengasihi semua murid-muridnya, tapi dia menyadari kasihnya Yesus kepada dia. Bersandar dekat kepadanya, ya bersandar di dadanya Yesus, di sebelah kanannya. Bicara kesadaran, taruh kepalanya di dada Yesus. Daud dengan kesadaran itu tadi, dengan kesadaran dia bersandar sama Yesus. Ngomong-ngomong Daud tuh arti namanya tuh beloved, terkasih. Dia merobohkan raksasa-raksasa, saudara. Saudara hidup dalam perfect love. Ya. Jadi kalau orang tanya, apa sih hidup dengan kedudukan posisi surga? Saudara kan pasti akan dibilang tadi kita udah baca di Efesus. Didudukan bersama Yesus. Saudara ditaruh di dadanya. Kasihnya. Satu-satunya bagian kita apa? Jangan berontak gitu. Berserah gitu, mau aja gitu, mau dipelukan Yesus, mau di atas bahunya yang kuat, mau di dalam dadanya. Jangan ditepis. Orang Tuhan mau lindungi, Tuhan mau pelihara. Oh nggak bisa. Oh Tuhan jangan. Tuhan, Petrus saya dibilang jangan mencuci kaki gue. Terus lu nggak mendapat bagian dengan aku, artinya nggak bisa dalam pelayanan dengan Yesus kalau nggak mau. Jadi jangan dibikin ribet gitu hidupan Kristen. Kalau menerima kelimpahan kasih karunia, terima aja. Kalau menerima kebenaran hadiah, ya terima aja. Malah rakus gitu kalau perlu. Semakin saudara rakus, semakin saudara dalam tanda petik ya rakus gitu, mau. Tuhan tuh semakin senang. Tuhan udah makin ambil. Tuhan kalau bisa semakin kuat,
Ya Tuhan udah optimal kuatnya, maksimal. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tuhan bilang tidak ada. Gak ada secuil pun kalau Tuhan bilang tidak ada. Kasih yang sempurna melenyapkan. Kayak gelap, dikasih lampu, terang gitu. Udah lenyap aja gitu, gak ada lagi. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi hukum Taurat ada penghukuman, ya ada ketakutan pasti udah kalau dibalik. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saudara mau di dalam kasih apa di dalam ketakutan, penghukuman? Ya. Saudara lihat. Saya terima kasih di dada Tuhan. Hanya Yohanes yang, kan Yohanes yang nulis nih. Hanya Yohanes dari murid-murid 12 itu, rasul-rasul itu yang gak lari. Yang ada di salib Yesus. Di bawah bersama Maria ibu Yesus. Ibu itu anakmu, anak itu ibumu. Nggak memberikan ketenangan buat Yesus. Ya. Jadi kalau ada kasih, nggak ada ketakutan. Ketakutan apa Pak? Ketakutan apa aja. Nih lagi ya. Surga, di surga. Yesus di surga itu bahkan waktu berjalan di bumi dia tetap present tense di surga. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Nah ini ya, yaitu anak manusia. Nah lihat, bahasa Inggrisnya bilang apa? Even the Son of Man which is in heaven. Dia turun dari surga betul, tapi tetap ada di surga. Nah ini nggak terbatas ruang dan waktu ya saudara. Saudara ada di bumi, tapi kalau saudara dengan kesadaran is itu kan present tense sekali lagi. Dia di surga. Sebagai anak manusia, dia di surga. Kesadarannya surga. Surga ada terang, bukan gelap. Ya terang ya terang. Tuhan ada berkat, bukan kutuk ya. Berkat ya berkat. Kaya, makmur, sehat. Semua jenis Yesus. Jadi makanya kita tadi baca berkat-berkat di Ulangan 28 itu berkat-berkat yang praktis di bumi. Diberkati di kota, di ladang, pada waktu masuk, pada waktu keluar, lagi pergi, lagi pulang. Adonannya, bakulnya, kalau saya tambahin jalannya tidak koyak, bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, dombanya, kambingnya, tanamannya, buah kandungannya. Berkat yang mengejar, menyusul, menabrak. Amin, 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 amin. Gitu saudara. Nggak pakai tapi-tapi yang kayak gitu. Ya, makanya pantas kan? Kalian lihat raksasa, roti dia lihatnya. Karena dia apa? Lihat Yesus. Ya. Jadi hanya orang yang insecure sebenarnya. Kita kan yang sombong sebenarnya. Kalau kita nggak bisa sombong lagi, orang kita semuanya terima. Ya, lihat heavenly places lagi. Efesus 1 ayat 3 sampai 8 dengan cepat ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. In Christ ya. Berkat Penuh Pentecost in heavenly places. Segala. Ya. Tuh kan rohani Pak. Ya kalau saudara, ini kaki saya sakit nih kemarin terkilir. Saya terima kesembuhan dari mujizat Tuhan. Surgawi bukan? Ya surgawi, saudara. Saya nggak punya uang nih. Punya oh si Mika mau tes WHV. Nggak punya laptop. Tahu-tahu ada disediain. Yang the best. Uangnya pas ada. Surga bukan? Ya surga. Ayat 4. Cepat aja ya, sebab di dalam dia, dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuh lihat saudara tuh. Bahkan Yesus sudah anak domba yang sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau saudara ngomong waktu, dia itu Alfa dan Omega. Alef Taf tadi. Supaya kita kudus
dan tak bercacat di hadapannya. Bukan kudus. Dari sebelum dunia ini kan kita aja belum ada. Yang menguduskan siapa? Ya darah. Ya, yang membuat kita nggak bercacat siapa? Ya Tuhan. Di dalam Dia, bolak-balik lagi terus tadi pada ayatnya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, anak-anaknya. Saudara, kalau saudara menyadari gini, merenungkan, makanya perlu baca Alkitab tuh renungin gitu. Ih, kalau saya anak orang kaya gitu, anaknya siapalah orang kaya siapalah. Wah, kurang anak apa ya? Mobil ada, mau ini ada. Ini anak Tuhan loh, yang punya langit segala langit. Ya sesuai dengan kerelaan, kehendaknya. Udah renungin, kehendaknya. Baik nggak? Baik semua. Oh enggak, Tuhan itu menghajar anaknya begini. Ya, pokoknya yang jahat-jahat gitu. Ya dibodohin sama iblis. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Tuh lihat ya, supaya kasih karunia-Nya, grace-nya yang mulia. Bukan yang bengek gitu. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Beloved tuh, yang dikasihnya. Charito bahasa Yunaninya. Ya. Accepted in the beloved. Nah, saudara, kita lihat satu rahasia. Ketika kita menjadi, kita dikasih, semua apa yang surga punya, kita punya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan. Makanya ini pintu masuknya, yaitu pengampunan dosa. Jangan pernah mau ada orang siapapun, makhluk apapun berkata, wow kamu mah orang berdosa, kamu nggak layak. Kalau kita orang berdosa, kita qualified. Kenapa? Karena Yesus mati untuk orang berdosa. Amin. Kalau kita sudah ditebus, menurut penebusan, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, berarti kita orang kudus di dalam Dia, oleh darahnya. Kalau sudah berkata bolak-balik, samanya menghina darahnya, menghina karyanya. Itu stupid. Kebodohan orang Kristen. Dibodoh-bodohin sama penipuan dari jurang neraka. Enggak, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya sudah ditebus. Hidup lo hancur, hidup lo sakit penyakit, hidup lo begini, lo udah tua, lo begini. Enggak ada, sudah ditebus. Ya, kekayaan kasih karunia-Nya, reign in life, berkuasa dalam hidup. Sombong Melki di dalam Kristus. Udah bilang di dalam Dia, mau sombong apa lagi? Kasih karunia-Nya orang saya cuma terima. Menerima kelimpahan kasih karunia. Menerima kekayaan kasih karunia. Ayat 8. Ini keren sama ayat ini ya. Yang dilimpahkannya kepada kita. Dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, hikmat pengertian itu apa? Dia gak akan nyalakain kita, saudara. Prudence. Wisdom. Ya. Perkara yang di atas semua. Semua di atas. Milik kita semua nih dalam Yesus. Jangan takut dibodoh-bodohin. Jangan takut, wah nanti diberkati lu. Ya, jadi begini, jadi begitu. Oh, terus ada orang Kristen bilang, jangan diberkati. Nanti saya kawin lagi. Nanti saya jadi begini, nanti saya jatuh. Dikadalin lagi. Kalau nggak mau berkati Tuhan, doa aja. Doa. Berkat Bapa, berkat Yesus, kasih Melki aja gitu. Mendingan begitu daripada sia-sia. Ya. Karena Tuhan dengan segala hikmat dan prudence, ya, pengertian. Siapa yang bisa ngalahin Tuhan? Siapa yang mau nyelakain anak-anaknya? Gak ada. Kolose 3 ayat 1-5. Panjang lebar nih ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, on the third day nih, kebangkitan. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau kita sadar duduk-dudukan bersama Yesus, kita terima apa? Surga di bumi termanifestasi, saudara. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran Kristus. Terus,
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Apa berkristus ada yang hidup, yang adalah hidup kita, bisa mati nggak? Nggak bisa. Menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dia di dalam kemuliaannya. Berarti kelak, di depan, in the future, masa depan, sekarang, Tuhan nyatakan kemuliaan demi kemuliaan. Dalam kemuliaan di dalam kita, Tuhan Yesus nyatakan dalam saudara dan saya. Amin. Ya, jadi rahasianya kita udah lihat. Kesadaran apa? Kesadaran kasih. Ya, terkasih, beloved. Ya, posisi surga. Terkasih, didudukan bersama Yesus. Super aman, hidup dalam berkat Tuhan. Dengan berkat-berkat hidup berkualitas Kristus. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saya menyampaikannya juga udah bahagia nih begini, dengar begini. Amin, saudara. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang sebelum itu, saudara yang dengar rekaman YouTube, saudara berkata, wah, saya dengar kabar baik nih hari ini. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti saya berdoa, ini kesempatan saudara. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga, di pangkuanmu, di dadamu, dalam kasihmu. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang terkasih. Beloved. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita perjamuan kudus. Ya, sudah diberkati banyak. Itu besar. Renungkan firman Tuhan ini. Ya, sudah renungkan, sudah terkasih. Ya, di dalam Yesus, saudara pasti termanifestasi. Karena bukan Tuhan yang menghalangi, menghambat, bukan. Tapi langit dulu, surga dulu, manifestasi di bumi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan, kata Rasul Paulus. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan mengucap syukur. Ya, ada surga, mecah-mecahkan dan membagi-bagikan. Ya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan, artinya salib Kristus. Ya, sampai Tuhan Yesus datang. Di bumi ini, saudara berkuasa dalam hidup. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar berarti benar-benar benefit, tuh, menguntungkan. Kita discern mengakui aja tubuh Kristus. Ya, diremukan tubuh Kristus itu supaya saudara utuh, nggak remuk lagi. Ya, sukses utuh, berkemenangan, tanpa susah payah, terima suplai Tuhan aja. Ditikam supaya dosa saudara dihapus, taken away. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung sakit dan penyakit saudara. Semua aspek. Hingga saudara sembuh. Dibakar di antara bumi dengan langit. Menyerap semua kutuk, semua murka, semua kegelapan, semua yang buruk. Ya, seperti puting beliung gitu. Diserap habis semua. Sehingga kita tinggal bersandar tadi. Ya, rest di dadanya. Basem. Ya, yang Tuhan di dada Tuhan Yesus. Yang bersandar pada Bapa, ya, bersandar pada kasihnya, dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, kita lihat surga, demikian saya di bumi. Tuhan Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Jadi hidup kualitas Yesus, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon korma tadi, seperti pohon aras di Libanon, ditanam di bait Tuhan. Makan daging Kristus, makanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, gandum terbaik, diolesi butter dan madu dari gunung batu, enak. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan
adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, kepala sehat, tubuh sehat. Kami daging Kristus, tulang Kristus, mata Kristus, jantung Kristus, tuh, paru-paru Kristus, semua. Nih engkel sakit, engkel Kristus, semua kaki Kristus, kulit, kepala, rambut, semua dari ujung sampai ke ujung kaki. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni. Kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, pengampunan segala dosa, pintu masuk di segala berkat. Kita mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, panen raya besar, manifestasi berkat hujan ini, berkat-berkat pneumatikos tadi, berkat-berkat rohani in heavenly places, kita sudah dengar tadi. Semua tersedia buat saudara saya. Ya. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Bersyukur.